Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Katolik menjelaskan Tritunggal? Pertanyaan itu muncul ketika saya berkata Protestan bisa kesulitan menjelaskan Tritunggal karena dia menolak tradisi dan menolak magisterium. Lalu pertanyaan itu muncul, lah kamu apa maksudmu? Lalu emangnya bagaimana Katolik menjelaskan Trinitas? Wah, maka video ini saya buat untuk menanggapi pertanyaan itu. Bagaimana seorang Katolik menjelaskan, menunjukkan pemahamannya tentang Tritunggal? Yang pertama, yang paling gampang, dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seorang Katolik membuat tanda salib. Bahwa ada tanda salib beberapa versi, oke. Dibuat oleh gereja lain juga, oke. Tetapi kita berbicara tentang gereja Katolik. Ada yang bertanya, bagaimana tanda salib yang benar? Ada juga yang saya pikir berpotensi keliru karena membuat, inilah tanda salib yang benar, ini yang salah. Jangan jatuh pada dualitas semacam itu dalam prakteknya ya. Benar salahnya tanda salib itu tergantung pada dogmatis atau tidak tanda salib itu. Selama tanda salib diucapkan dengan kata-kata, dengan formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, tanda salib itu benar secara dogmatis. Nah, jangan terjebak soal, oke, 5 jari kah, 3 jari kah, 2 jari kah, 1 jari kah, tanpa jari kah. Kemarin ada yang berkata, 3 jari yang benar. Bagaimana yang tangannya diamputasi? Yang karena tangannya kotor sudah terlanjur banget. Makan. Belum buat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak sahkah itu? Sah tidaknya kalau kita pakai itu dogmatis atau tidak? Nah, ini terkait dalam menjelaskan dogma Tritunggal yang dianut oleh Katolik. Diungkapkan secara fisikal, diletakkan di tubuhnya sendiri. Nah, sekali lagi, syukur gereja Katolik mempunyai tanda salib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di mana gereja Katolik bisa membuat penjelasan, umat Katolik sendiri bisa menjelaskan Trinitas. Jangan lupakan dua tradisional kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tidak terikat secara kronologis. Seperti pada permulaan, di mana pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ini bukan berawal dari satu hitungan tarik Masehi, tetapi ini bukan soal waktu kronos, tetapi ini soal waktunya rahmat ada bagi kita. Awal yang tak berawal. Creatio ex nihilo. Ciptaan dari ketiadaan. Itu istilahnya. Nah, dua kemuliaan menjelaskan Trinitas. Maka kalau ada yang bertanya, hei kamu Katolik, emangnya kamu bagaimana menjelaskan Tritunggal? Inilah Tritunggal bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diucapkan setiap pribadi, tetapi selalu bersamaan dalam ketigaannya. Lalu, bagaimana cara lain mengungkapkan Trinitas itu oleh seorang Katolik? Ada dua credo, aku percaya. Sekalipun ini juga dipakai oleh gereja Protestan. Dua aku percaya, persis teksnya tidak ada dalam kitab suci. Mengapa dipakai? Ini dirawat di dalam tradisi, diteruskan oleh magisterium gereja dalam konsili Nikea Konstantinopel versi lengkapnya, dan kemudian disempelkan, tetapi dirawat sampai sekarang menjadi rumusan iman. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra dan Tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu nanti kemudian menyusul aku percaya akan Roh Kudus. Gereja Katolik yang kudus, gereja yang kudus dan am sama saja. Kadang dipakai am untuk
Mungkin biar jangan ada ambigu apa Katolik ini, maka dipakai yang versi Ibrani Am. Dijelaskan Trinitas dalam doa aku percaya, credo yang tidak ada secara literal perfect di dalam kitab suci, tetapi dirumuskan dalam konsili, dalam pengajaran gereja, dogmatis, dan kemudian dirawat oleh magisterium. Nah, bagaimana cara lain seorang Katolik? Hei kamu Katolik, bagaimana kamu menjelaskan Trinitas? Jangan lupa, doa Salam Maria juga memuat Trinitas. Secara implisit, Salam Maria penuh rahmat. Maria penuh rahmat karena Roh Kudus, ia mengandung dari Roh Kudus. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Disebutkan ketiga pribadi itu. Santa Maria, Bunda Allah. Keallahan Yesus tidak ditempelkan kemudian, tetapi ada sejak semula keallahan itu. Ia bukan dijadikan, tetapi dilahirkan. Itu ada diucapkan dalam konsili Nikea Konstantinopel. Maka konsisten dengan itu, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Karena yang dilahirkannya Allah, bukan Yesus semata, tetapi Yesus yang adalah putra Allah. You see, maka doa Salam Maria relevan dan sinkron. Ini bukan kronos sebenarnya, tetapi sejalan dengan rumusan aku percaya Nikea Konstantinopel. Oke, di mana lagi dijelaskan Trinitas? Ada dalam harta kekayaan gereja yang paling utama. Ini bisa kita buat video khusus. Ekaristi. Dalam Epiklesis ada dikatakan, dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu. Roh disebutkan dalam bagian itu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa kepada Bapa, memohon roh, supaya dalam Ekaristi ini hadirlah tubuh dan darah Kristus. Menarik sekali. Maka percaya Trinitas rasanya sangat sejalan juga untuk percaya terhadap Ekaristi. Dan kemudian kita sering menutup doa syukur agung kita, doa syukur agung dengan doa yang dinyanyikan. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang disebutkan. Segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Itu menjelaskan Trinitas. Maka kalau mau mendalami Trinitas, ikutilah Ekaristi. Dan kata demi kata yang cenderung membosankan itu, ada mutiara ajaran iman kita ditemukan di sana. Pace e bene.